akuntabilitas, dan transparansi, fondasi pemerintahan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami akan membahas dan menganalisis artikel sebuah jurnal yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Kelurahan Wonokoyo, Kota Malang. Jurnal ini ditulis oleh Anissa Putri Mulyana, Ana Sopanah, dan Hojana Hasan, dan dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia volume 1 nomor 3 tahun 2023. Analisis ini kami susun seperti review jurnal mahasiswa sesuai kebutuhan akademiknya. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik dipahami sebagai kewajiban pemegang amanah, dalam hal ini pemerintah, untuk menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini secara konseptual berpijak pada paradigma good governance yang menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai dimanfaatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kelurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam penelitian ini, akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kelurahan yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai regulasi. Khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengukuran akuntansi dilakukan secara kualitatif melalui diantaranya kesesuaian laporan dengan SAP, kelengkapan komponen laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah kelurahan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik secara jujur dan dapat diakses. Indikator transparansi dalam penelitian ini meliputi 3. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, publikasi informasi anggaran. Yang ketiga, akses masyarakat terhadap laporan keuangan baik offline maupun online. Gap penelitian muncul ketika peneliti menemukan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Secara normatif, kelurahan diwajibkan menetapkan akuntabilitas dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas lebih berorientasi ke atas, yaitu kecamatan dan pemerintah daerah. Kemudian, transparansi kepada masyarakat masih terbatas dan selektif. Salah satu temuan penting adalah website Kelurahan Wonokoyo hanya memuat dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA secara tidak lengkap, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi benar-benar diterapkan. Inilah yang menjadi motivasi utama penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori, yaitu teori akuntabilitas keuangan menurut Ihyaul Ulum, kemudian teori transparansi sektor publik menurut Mardiasmo dan Andianto, dan akuntansi sektor publik yang memandang laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif umumnya telah berjalan. Transparansi seringkali bersifat formal. Partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap perencanaan dibandingkan akses laporan keuangan. Penelitian ini tidak merumuskan hipotesis karena menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Penelitian ini melibatkan 7 informan kunci, yaitu pertama lurah, yang kedua sekretaris kelurahan, yang ketiga staf administrasi, keempat ketua LPMK, kelima puskesos, keenam kader RW, ketujuh perwakilan masyarakat. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi metode, sumber, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan Kelurahan Wonokoyo telah berjalan dengan baik. Laporan disusun dalam bentuk laporan keuangan SKPD yang mencakup diantaranya laporan realisasi anggaran, buku kas umum, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mencantumkan lebih dari 20 dasar hukum, sehingga menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan integritas keuangan. Berbeda dengan akuntabilitas, transparansi kepada publik masih memiliki keterbatasan meskipun masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan diberi informasi mengenai anggaran, kegiatan fisik, akses terhadap laporan keuangan lengkap masih terbatas. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi di Kelurahan Wonokoyo masih mengandung unsur kehati-hatian, sehingga belum sepenuhnya terbuka kepada publik secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif telah berjalan sesuai aturan, namun transparansi publik masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, evaluasi kinerja pemerintah kelurahan, peningkatan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas tanpa transparansi hanyalah laporan. Transparansi tanpa akuntabilitas hanyalah janji. Pemerintahan yang baik lahir dari keseimbangan keduanya. Terima kasih telah menyimak. Saya Muhammad Hafiduddin, Saya Anwar Musadar. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.